Oke, halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual edisi spesial Genetic Destiny. Ini adalah video yang ketiga setelah di video yang pertama kita belajar tentang honeymoon effect. Di video yang kedua kita belajar bagaimana genetik itu ternyata memproduksi protein dan bagaimana tubuh kita itu adalah pabrik protein ya yang memproduksi protein dan bagaimana kita mengetahui bahwa protein itu sebenarnya adalah zat yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Ya, jadi tentu saja kombinasinya ada sangat banyak protein dan inilah unsur kehidupan kita yang paling penting yaitu namanya protein. Ya, protein. Nah, kita juga belajar kemarin banyak hal bahwa kuncinya ada pada gen, ya, gen. Jadi kalau seringkali kita bilang bahwa oh penyakit ini penyakit turunan, Pak, penyakit genetik. Ternyata itu tidak 100% benar. Ya karena setelah diteliti hanya kurang dari 5% penyakit yang memang benar-benar murni dari turunan. Sisanya adalah terjadinya penyakit itu karena gennya itu merespon terhadap lingkungan. Jadi gennya bisa salah. Ya kalau kita lihat kok bisa gen itu bisa salah ya. Ya penelitiannya dilanjutkan lagi ternyata gen itu bisa salah karena merespon terhadap lingkungannya. Ya, jadi lingkungannya itu punya pengaruh yang besar bagaimana gen ini memproduksi protein. Jadi gen ini memproduksi protein itu ada penyebabnya. Ya, penyebabnya yaitu dari lingkungan. Dan ternyata lingkungan itu lingkungan itu sebenarnya ya netral-netral aja. Jadi lingkungan itu menjadi tidak netral karena kita ada mindnya, ada pikiran, memberikan persepsi sehingga ini diartikan sebagai satu hal yang baik atau yang buruk, menimbulkan sebuah emosi. Oke, nah ini kita lanjutkan materi kita di video yang ketiga ini. Saya singkat aja supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Ya saya singkat. Jadi kalau sebenarnya mau dibuat bagannya, ya bagannya sebenarnya cuma seperti ini aja. Jadi yang pertama adalah namanya lingkungan, environment. Ya, environment ya. Kalau kemudian masuk ke dalam tubuh melalui panca indera, ya melalui penglihatan kita, ya pokoknya melalui indera lah ya, masuk melalui indera. Dan sebelum masuk ke indera, dilabeli oleh mind, dilabeli oleh pikiran. Perhatikan, pikiran kita selalu judgment, ya nggak ada masalah, memang seperti itu. Dari sononya pikiran ya memang selalu judgment, ya analyze and judgment, sehingga pikiran bisa memberikan label, memberikan makna positif atau makna negatif terhadap satu kejadian. Sekali lagi, good newsnya adalah environment ini sebenarnya adalah netral. Good newsnya, ya good newsnya. Nah, yang memberikan judgment adalah pikiran. Ya, pikiran bisa memberikan judgment positif atau judgment negatif, sehingga pikiran memberikan sebuah input kepada tubuh melalui persepsi. Ya, artinya pikiran ini ingin tubuh me-experience satu emosi tertentu. Ya, jadi dengan kejadian ini maka diharapkan muncul emosi sedih misalkan atau emosi A. Ya, dari mana hasil emosi A ini? Dari environment, dari judgment yang dilakukan oleh pikiran. Ya, lalu kemudian pikiran memerintahkan gen ya untuk memproduksi protein yang bisa mendatangkan atau bisa merasakan experience emosi A ini. Bisa dipahami? Jadi rutenya ada seperti ini. Contoh seperti ini. Sekarang tiba-tiba perusahaan Anda bangkrut. Ya, perusahaannya bangkrut. Usaha yang sudah dirintis berpuluh-puluh tahun, ya akhirnya gak kuat juga, kena COVID, kena pandemi seperti ini, jadi kesulitan untuk mencari audiens, mencari konsumen, sehingga mengalami kebangkrutan. Perhatikan, kejadian, betul? Nah, ketika Anda mengalami kebangkrutan, maka pikiran akan memberikan label. Tugasnya pikiran adalah memberikan label terhadap environment ini. Ya, memberikan label sehingga sekarang bangkrut. Ya, namanya orang bangkrut, Pak, masa cengengesan. Ya, namanya orang bangkrut ya pasti sedih. Ya, pikiran memberikan label bangkrut sama dengan negatif. Bangkrut ini suatu kejadian yang memalukan. Bangkrut adalah satu kejadian yang tabu. Bangkrut adalah satu hal yang memalukan, menyedihkan, apalagi semua yang negatif ya. Lalu kemudian
diberikan sebuah label. Jadi bagaimana pikiran menganalisa sebuah kejadian sekarang itu adalah environment-nya, ya. Lalu kemudian membentuk sebuah persepsi, ya. Di bawah persepsi bahwa aduh, sekarang gua nih udah orang paling sial nih sedunia nih. Sekarang saya sudah tidak lagi berharga di depan keluarga saya. Saya adalah makhluk sampah. Sekarang saya tidak lagi berguna. Saya adalah anak yang tidak berbakti pada orang tua. Saya ini orang penuh dosa, bla 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 bla. Muncul emosi A, betul? Ya, jadi pikiran mengatakan oke, bangkrut berarti identik dengan emosi sedih, rasa bersalah, ya misalkan ya. Kita munculkan emosi A aja satu paket antara rasa bersalah dan sedih. Maka kemudian ini di-input ke dalam tubuh, ya, lalu kemudian tubuh atau pikiran kita memerintahkan untuk genetik di seluruh tubuh, bukan cuma di satu tubuh, di seluruh tubuh untuk bersama-sama membangun atau memproduksi sebuah protein. Ya, pokoknya intinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, gen manapun semua bekerja harus memproduksi protein, karena gen cuma bisa memproduksi protein yang harus bisa, kalau secara total digabungkan, harus bisa merasakan emosi sedih dan kecewanya. Misalnya emosi A ini adalah emosi yang sedih, misalkan, ya ini yang harus disampaikan adalah emosi sedih, kecewa, bersalah, misalkan ya. Ya. Jadi satu paket nih, emosi A adalah sedih, kecewa, bersalah karena kebangkrutan tadi. Maka tubuh pikiran bilang, "Oke, ciptakan protein, lalu kemudian supaya orang ini bisa merasakan kesedihan, kekecewaan dan rasa bersalah." Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, orang ini akan merasakan rasa bersalah ini. Aduh, kecewa. Tubuhnya loyo, mukanya sendu, males bergerak, bahunya turun, mukanya cemberut, nggak lagi ketawa, nggak lagi riang gembira, mau ngangkat telepon males, mau mandi males, mau ngapain males. Itu adalah sebuah dampak dari experience ini. Sehingga boleh dikatakan gen mengatakan, oke bos, sudah selesai, ini yang kamu mau, ya silakan dinikmati, ini adalah produk jadinya. Paham? Ya begitu ceritanya. Jadi genetik ini sebenarnya nggak bisa disalahin. Genetik nggak bisa disalahin karena genetik bekerja berdasarkan perintah dari si bos. Perintah dari si bos. Ya, perhatikan sekali lagi. Perintah dari si bos sehingga orang ini mengalami sebuah emosi negatif, ya. Nah, perhatikan. Kalau misalkan pikiran kita meresponnya juga netral terhadap satu environment, mungkin nggak? Mungkin. Ya, sangat mungkin. Ya, kalau tidak ada embel-embel label, kalau tidak ada emosi yang berlebihan terhadap satu kejadian, tidak menganggap satu hal itu berlebihan, maka pikiran pun akan menganggap kejadian ini ya netral-netral aja, nggak ada masalah. Ya, maka apa yang terjadi? Genetik ini kalau mainnya memproduksi sebuah kejadian yang netral, dianggap tidak penting bagi pikiran, maka persepsinya pun juga dianggap tidak penting, maka genetik akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau misalkan tubuh perlu antibodi, maka dia produksi protein yang menghasilkan antibodi. Jadi kalau misalkan tubuh lagi perlu protein A, maka dia akan perintahkan protein A untuk dijalankan, sehingga tubuh akan menjadi optimal tanpa disuruh, ya. Tapi kalau sekarang pikiran kita ngasih tugas khusus, dalam tanda kutip, tugas khusus untuk mengeksperience sesuatu hal yang menurut pikiran itu adalah wow banget, ya, important banget, maka inilah yang terjadi. Ya, sehingga sekarang gen biasanya memproduksi protein yang tidak menghasilkan ini, misalkan proteinnya, protein yang di sini misalkan protein tipe ABC misalkan, oke. Gara-gara disuruh tugas khusus, sekarang dia memproduksi protein tipe DEF misalkan. Misalkan contoh. Ya. Nah, ketika gen memproduksi protein DEF ini, maka produksi protein ABC ini berkurang. Padahal sekarang supaya tubuh bisa optimal, gen ini harus memproduksi protein ABC. Bisa dipahami? Ya, karena sekarang disuruh sama pusat bilang, sudah stop, jangan produksi protein ABC lagi, karena si bos maunya merasakan emosi seperti ini, oke, maka diproduksilah protein DEF.
Nah, supaya bisa merasakan emosi, maka seluruh tubuh, ya seluruh tubuh harus kombinasi. Jadi emosi ini tidak bisa dihasilkan oleh satu protein aja, tapi dari banyak kombinasi protein dari seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh bahu-membahu menghasilkan sebuah emosi. Sampai sini bisa diikutin? Ya. Nah, kembali lagi kalau kita lihat bagan ini ya, apa yang terjadi kalau ini terus-menerus dilakukan seperti ini? Jadi kalau sekarang Anda sedih berlebihan, ya Anda ingin terus merasakan kecewa, sedih, kecewa, bersalah, terus Anda ingin experience ini berkelanjutan terus-menerus tanpa pernah berusaha untuk memutus ini, ya jadi artinya galau forever, ya terus pokoknya galau terus, galau terus, galau terus, nggak bisa move on, galau terus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh akan terus-menerus memproduksi DEF, protein ABC yang seharusnya dibutuhkan, tidak lagi diproduksi. Sebagai dampaknya, maka ada konsekuensinya, betul? Konsekuensinya adalah tubuh tidak bekerja secara optimal, ya tubuh bekerja tidak secara optimal, sehingga muncul yang namanya penyakit, sistem error, ya muncul namanya penyakit. Kenapa muncul nama penyakit? Karena protein yang seharusnya dipakai buat menjaga kesehatan ternyata tidak diproduksi. Ternyata pusat mintanya memproduksi protein lain yang tidak kita perlukan. Yang diperlukan tidak diproduksi, yang tidak diperlukan malah diproduksi terus. Muncul yang namanya penyakit. Ya, ini muasalnya penyakit seperti ini. Nah, lalu kemudian dengan munculnya penyakit, lalu kemudian kita melihat, oh berarti yang bangsat ini genetiknya, betul? Ya, berarti yang kurang ajar di tubuhnya, berarti yang salah adalah tubuhnya. Maka kita kasih obat dalam tubuhnya, kita masukkan obat dalam tubuhnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita ketambahan lagi beban karena memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh, ya, memasukkan zat dalam tubuh untuk mencari jalan pintas. Ya, akibatnya apa? Yes, benar. Tubuh akan merespon itu. Karena apa? Mungkin kita akan diberikan zat tambahan sehingga kebutuhan protein ABC bisa terpenuhi. Ya, tetapi sekali lagi, kalau mindnya tidak dirubah, kalau persepsinya tidak dirubah, maka apa yang terjadi? Mau minum obat berapa kali pun penyakitnya datang lagi. Ya, misalkan mengalami kebangkrutan, langsung jantungnya kumat misalkan. Lalu tiba-tiba ya, usaha nama-nama saya happy, ketika dia happy jantungnya sembuh. Namanya bisnis, dia tidak belajar dari kesalahan, ya mungkin dia mengulangi kesalahan yang sama, ditipu orang, kemudian apalagi kena market crash, kena krisis moneter dan segala macam, bangkrut lagi. Begitu bangkrut lagi, jantung lagi kumat. Jadi artinya selama dia tidak punya kontrol terhadap mind dan persepsinya ini, maka gak ada guna. Penyakit itu akan terus datang berulang kali. Dan selalu setiap kali penyakit datang, yang disalahkan adalah gennya. Yang disalahkan adalah tubuhnya. Nih, gen jadi perwakilan dari tubuh kan, betul? Yang disalahkan tubuhnya. Gak pernah kita melihat apa penyebab dasarnya. Gak pernah. Contoh misalkan ketika kita sakit jantung misalkan, atau kita sakit liver, misalkan kita sakit lambung, misalkan ya. Kita gak pernah lihat bahwa ada faktor emosi yang terlibat di dalamnya. Ada pemikiran yang salah, ada persepsi yang salah, ada program pikiran yang salah di dalamnya, tapi kita tidak pernah mau tahu dengan itu. Ya, kita maunya cari jalan pintas, paling gampang salahkan tubuhnya. Jadi kalau kepala sakit, berarti yang salah kepalanya. Udah, kasih obat sakit kepala. Selesai. Padahal ketika Anda minum obat sakit kepala, obat itu masuk ke seluruh tubuh. Betul? Ya, masuk ke seluruh tubuh. Sakit kepalanya hilang, Pak. Betul. Anda pakai paracetamol, Anda pakai aspirin misalkan, atau pakai apapun lah ya semacam itu membuat sakit kepalanya hilang. Iya, tapi kalau sekarang saya tanya lagi, iya itu hilang karena Anda langsung memperbaiki dari tubuhnya, ya. Lalu kemudian kalau sekarang persepsinya tidak dirubah, mindnya tidak dirubah, maka apa yang terjadi ketika ada lingkungan yang bisa men-trigger itu terjadi lagi, ya sakit kepala lagi, minum obat lagi, sakit kepala lagi, minum obat lagi. Lama-lama jadi kebal dengan obat itu. Lama-lama kita butuh dosis yang lebih, karena udah gak mempan lagi. Ya, terus seperti itu ganti obat, lama-lama ginjalnya jebol. Kenapa? Karena ginjal kerja keras untuk mengelola bahan kimia yang harus kita masukkan ke dalam tubuh. Betul? Ya, padahal kalau kita mau cari sebenarnya tubuh ini gimana cara kerjanya, kenapa kok tubuh ini bisa salah? Karena ada pemikiran ini.
Ya, jadi sekali lagi dengan Anda mengetahui ilmu ini bukan berarti terus kemudian Anda anti dengan obat, Anda anti dengan dokter. Bukan. Tapi artinya tubuh diperbaiki karena memang sudah rusak karena penyakit, plus pikirannya juga harus diperbaiki. Itu baru namanya bijaksana, itu baru namanya netral, itu baru namanya balance. Jangan Anda melihat ilmu seperti ini lalu kemudian, oh berarti dokter semua bajingan Pak, berarti industri farmasi semua bajingan, ini teori konspirasi. Itu terlalu ekstrim. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda sakit sekarang, Anda misalkan sakit darah tinggi, Anda perlu obat, minum obat nggak apa-apa. Ya, Anda memang perlu obat, perbaiki tubuhnya karena tubuh udah terlanjur rusak. Perbaiki tubuhnya. Ya, sambil Anda juga memperbaiki pikiran. Itu yang benar. Anda cuma minum obat aja nggak ada guna. Kenapa? Lihat, sumbernya belum diperbaiki. Anda cuma perbaiki tubuhnya aja, tapi bosnya bilang tetap suruh produksi protein DEF lagi. Maka akibatnya apa? Soon or later, cepat atau lambat Anda akan sakit lagi. Anda minum obat lagi. Minum obat lagi, minum obat lagi. Lama-lama ginjalnya jebol, antibiotiknya jadi nggak mempan. Betul? Nah, itu dia. Oke, jadi ketika Anda sudah mengetahui ilmu ini, kembali lagi, jadilah bijak. Jangan Anda menjadi orang yang ekstrim. Ya, ekstrim itu artinya, oh, begitu suka sama obat, obat banget. Begitu Anda tahu ilmu ini spiritual, udah spiritual banget, anti dengan obat, gak usah minum obat. Corona Pak, gak usah Pak pakai masker, gak usah, corona cuma teori konspirasi. Ya, ya, sekali lagi jangan ekstrim. Anda belajar boleh, karena segala satu hal yang ekstrim itu akan kembali ke kita lagi karena kita akan dibalancekan. Alam semesta cuma kerjanya membalancekan. Membalancekan aja. Tidak, alam semesta tidak jahat, tidak baik. Alam semesta hanya membalancekan. Kalau Anda ekstrim, Anda pasti dibalancekan. Ya, karena itu jangan jadi ekstrim. Kita belajar spiritual. Ya, spiritual. It's okay. Ya, kita belajar spiritual, kita pun juga harus belajar logika juga. Bukan berarti spiritual dihajar semuanya, nggak usah pakai logika. Ya, nggak juga. Ya, jadi kalau Anda tubuhnya perlu dioperasi, perlu minum obat, perlu minum antibiotik, minumlah. Minumlah, nurut sama dokter, nggak apa-apa. Ya, karena tubuh perlu itu, karena udah rusak karena penyakit itu. Cuman itu nggak cukup. Anda harus perbaiki pikiran juga. Ayo explore diri, ayo explore dalam diri. Ada pemikiran apa nih? Mungkin saya punya kebencian pada orang lain, mungkin saya punya penolakan terhadap masa lalu saya yang suram. Nah, itu diperbaiki. Lebih tepatnya di-revalue ulang. Ya, jadi maksudnya diperbaiki apa, Pak? Maksudnya itu adalah di-revalue ulang. Jadi kejadian yang dulunya tuh penuh beban, penuh penderitaan itu kita revalue. Bisa? Of course bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya environment itu netral. Ini pada dasarnya, ini good newsnya di sini. Karena environment itu sisi positifnya ada. Ada. Sisi negatifnya pun juga ada. Karena namanya juga netral. Semua kejadian yang Anda alamin, semua pasti ada unsur positif dan unsur negatifnya. Inilah hukum polaritas. Dalam dunia materi, di dunia ini yang kita jalani saat ini, ada namanya hukum polaritas. Berarti selalu ada positif dan negatifnya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau Anda bisa sakit, Anda juga bisa sembuh. Ada nggak sembuhannya? Ada. Kenapa? Karena ada hukum polaritas. Kalau sekarang Anda bangkrut, ada nggak yang skema untuk jadi kaya raya? Ada. Kenapa begitu? Karena ada polaritas. Ini sudah hukum. Anda nggak bisa berdebat. Ini udah hukum. Ini pola yang ada di semesta. Cuman kita kebanyakan terlalu negatif sehingga kita berpikir bahwa nggak ada yang namanya positif. Ketika Anda sudah bangkrut, dibilang, aduh Pak, this is the end of everything. Ketika Anda sudah kena cancer stadium 5, oh, stadium 6, stadium 7 misalkan, stadium 3, 4 udah lewat ya, 5, 6, 7 misalkan. Ya, oh Pak, ini sudah buntu Pak, ini ya. Anda lupa bahwa sebenarnya skenario itu ada. Ada. Tinggal Anda bagaimana cara memancing itu. Bagaimana Anda mengeluarkan skenario itu. Sama seperti itu. Kenapa saya jelaskan di awal honeymoon effect. Kenapa? Ya, supaya Anda tahu bahwa ketika Anda fall in love, ya, ada sebuah emosi dan ketika emosi itu dibangkitkan, boom, maka tubuh kita berada dalam kondisi titik yang sangat optimum. Ya, ketika kita fall in love, ketika jatuh cinta, kita nggak peduli hujan, nggak peduli masuk angin, nggak peduli keluar sepeda motor malam-malam, nggak peduli uang ada apa nggak ada. Ketika kita ketemu dengan pujaan hati kita, aduh senengnya. Ya malam kurang tidur nggak apa-apa.
waktu buat buat yang lain dikorbankan semua cuma buat ini. Nggak apa-apa, terlambat makan, nggak apa-apa, makan sembarangan, nggak apa-apa, semuanya tubuh seperti support. Benar-benar support apapun yang kita lakukan pada saat itu. Betul? Ya. Nah, pertanyaannya, emosi itu sudah ada apa belum? Sudah ada. Sudah ada. Ya, tinggal kita men-triggernya bagaimana. Nanti kan ada, kata ada itu yang sangat-sangat sakral. Sudah ada. Sama juga ketika ada sakit sekarang. Bahwa kesembuhan itu ada nggak? Ada. Ada. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kata kuncinya itu ada di filter pertama yang namanya pikiran. Ya, karena itu dengan kondisi seperti sekarang ini, ketika kondisi serba susah, kena pandemi seperti ini, yang harus dijaga nomor satu adalah pikiran. Pikiran. Itu harus selalu kita jaga. Ya, yang kita jaga apa? Jaga supaya pikiran selalu memberikan persepsi yang baik, yang positif, atau yang netral. Ya, ketika pikiran sudah memberikan satu hal yang ekstrim, kita netralkan. Bisa? Of course bisa. Ya, jadi kuncinya dari situ. Jaga pikiran kita, jangan mengkonsumsi berita-berita yang bikin kita panik, takut, lalu kemudian berlebihan ya. Namanya berita, bad news selalu laku. Oke, Anda di sini, Anda di Indonesia yang mungkin baca berita, aduh, orang Asia di Amerika dipukuli. Ya, ini kena krisis politik, ya sekarang ada kebencian dan segala macam. Iya, benar. Saya di Amerika loh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan atensi, memberikan simpati kepada saya, memberikan memberikan private message ke saya. Hati-hati Pak Irwan di situ. Ya, terima kasih banget. Tapi pertanyaannya, apakah semengerikan itu di sini? Jawabannya adalah ya enggak juga. Ya enggak juga. Apakah semua orang bule berarti pasti benci dengan orang Asia? Ya enggak juga. Apakah semua orang hitam pasti benci sama orang Asia? Ya enggak juga. Ada kejadian satu dua ya, tapi itu dibombardir terus oleh media. Ya seolah-olah seperti kejadian seperti ini kayak sudah dalam keadaan perang. Ini berbahaya sekali. Si A dipukul, si B dipukul, si C dipukul. Seolah-olah itu menyebarkan ketakutan. Betul? Ya. Jadi jaga pikiran ketika kita sudah mulai overdosis dengan news. Ketika kita sudah mulai overdosis dengan satu pemikiran tertentu, Anda harus berani untuk stop. Stop. Ya. Jangan lagi konsumsi berita-berita yang bikin emosi, bikin marah, stop dulu. Karena kita butuh untuk menjaga, dalam tanda kutip, menjaga kewarasan pikiran kita. Ya, minum vitamin boleh. Anda ketika pandemi seperti ini minum vitamin, jaga kesehatan tubuh, bukan nggak boleh. Boleh. Anda malah harus minum multivitamin, itu bagus. Tapi sekali lagi, jangan cuma tubuhnya diperhatikan, pikirannya pun juga dijaga. Ya, coba lihat sekarang, banyak kasus orang jadi hater. Ya, orang jadi pembenci orang, entah kenapa, nggak tahu. Pokoknya orang yang tidak sesuai dengan ajaran dia, tidak sesuai dengan pemahaman dia, dihajar habis-habisan. Bahkan kehidupan pribadinya pun juga diungkit-ungkit. Ya, saking fanatiknya, mendadak orang itu sekarang mudah sekali menebarkan kebencian. Kenapa begitu? Karena konsumsinya itu loh. Konsumsinya berita, konsumsi medianya berlebihan. Ya, ketika Anda sudah mencapai tahap akut seperti itu, berhenti. Karena apa? Ya itu tadi, perhatikan, ketika Anda punya persepsi yang seperti itu, menimbulkan kemarahan, menimbulkan kebencian, itu akan memaksa gen Anda untuk memproduksi protein tertentu sehingga Anda bisa merasakan emosi itu benar-benar nyata. Benar Pak, saya benci banget sama orang itu. Benar Pak, saya marah banget dengan orang itu. Padahal kenal juga enggak. Ya. Kita juga ngobrol juga nggak pernah ya. Terus kemudian siapa yang kita bela itu siapa, nggak jelas semua. Tapi kita mau memusuhi teman kita, mau memusuhi saudara kita karena beda pendapat. Itu berarti tandanya kita udah akut, betul? Ya, kita udah akut berlebihan. Itu indikator saatnya stop. Stop udah, jangan konsumsi berita yang udah. YouTube boleh Anda pilih kan, betul? Ya, jadi Anda melihat YouTube boleh nggak Pak? Boleh. Anda kan boleh milih. Apakah berita ini membuat saya jadi bahagia atau justru malah membuat saya jadi emosi? Perhatikan, apapun emosi yang ditimbulkan, itu genetik yang membuat gen. Hasil dari protein.
Dan ada dampaknya kalau Anda merasakan emosi seperti itu terus-menerus. Dampaknya akan timbul penyakit. Ya, karena itulah pandemi ini ada sisi negatifnya, itu beritanya terlalu expose. Sehingga membuat orang yang nggak apa-apa sekarang jadi panik, ketakutan, lama-lama sakit beneran. Ya memang sakit. Kenapa sakit? Karena tubuhnya dipaksa untuk mengeksperience ketakutan, kekhawatiran, seperti itu terus. Ya, nggak salah medianya kalau Anda nonton TV, ya nggak salah media. Karena apa? Karena berita yang nggak good news itu nggak laku, bad news itu yang laku. Ya cuma Presiden Amerika jatuh aja kepleset, waduh udah beritanya udah heboh luar biasa. Padahal cuma berita seperti itu. Kalau ada artis bercerai, waduh heboh luar biasa. Artis masuk kena narkoba, waduh heboh. Artis selingkuh, hebohnya minta ampun. Ya, bad news itu always laku. Jadi kalau Anda sekarang sudah butuh satu hal yang good news, puasa media sosial. Atau Anda memilih, tanyakan sebelum Anda ngeklik, kan ya bebas. Kalau merasa bahwa ini berita nggak benar, langsung di cross kan ya boleh. Nggak ada yang memaksa Anda harus melihat sampai habis kan. Oke, kalau memang nggak bisa, ya udah stop aja. Puasa media sosial. Nggak perlu nonton Facebook, nggak perlu ikut grup WA. Sekarang Facebook udah nggak zaman, nggak sudah di stop. Instagram sudah nggak buka, YouTube udah nggak buka. WA, grup WA isinya kebencian semuanya. Isinya hoax semua, ketakutan, kekhawatiran. Ya podo ae, nggak ada guna. Ya, jadi sebenarnya solusinya tuh segala macam problem itu solusinya mudah sebenarnya kalau mau dipikir ya. Karena yaitu solusinya Anda harus berani puasa. Berani stop. Puasa itu artinya Anda tidak melakukan rutinitas seperti biasa. Stop. Enough is enough. Stop. 2 hari, 3 hari Anda lakukan di luar aktivitas Anda sehari-hari. Kalau perlu Anda keluar dari rumah, Anda cari tempat baru yang tidak pernah Anda kunjungin, Anda pergi ke sana, menyendiri, menyepi, stop. Dah, nggak pegang sosial media, nggak pegang handphone, udah stop. Berhenti, puasa dulu. Mengkonsumsi berita-berita yang nggak benar. Coba lihat, satu hari Anda berapa kali mengkonsumsi media sosial. Satu hari Anda punya screen time berapa. Banyak banget, betul? Bahkan mau tidur pun lihat handphone. Mau bangun tidur yang lihat handphone lagi. Yang dilihat Instagram, sosial media. Berita bad news, terus begitu. Lama-lama tubuh kita jadi sampah bad news semuanya. Karena itu omongan kita pun juga jadi bad news. Ya kan orang ngomong jelek, komentar jelek. Kenapa? Karena ya isinya cuma itu di dalamnya. Ya jadi jangan salahkan hater. Anda nggak bisa meyakinkan seorang hater karena memang isinya ya cuman hate aja di dalamnya. Ya, dan eranya kok ada orang mau menjadi hater. Entah haternya artis, entah haternya guru spiritual misalkan, kok mau ada jadi hater. Buang-buang energi hanya untuk menjadi hater. Untuk melampiaskan kebencian. Karena apa? Karena di dalamnya udah isinya ya sampah semua, udah butuh dilampiaskan. Ya, seperti itu. Jadi poinnya di akhir video ini saya buat sedikit agak panjang, udah berapa menit ini? Udah 28 menit ya. Jadi video ini saya buat agak sedikit panjang sebagai penutup supaya tidak berkelanjutan. Jadi poinnya adalah Anda lihat ini bagan ini Anda harus hafalkan. Bagan ini harus Anda ketahui bahwa pintu gerbangnya itu ada di pikiran. Nomor satu Anda harus tahu namanya environment itu, namanya lingkungan. Itu selalu netral. Semua kejadian itu netral. Tidak ada yang bilang kejadian yang menyedihkan, menyakitkan, ya kemudian apalagi membahagiakan juga sama. Membahagiakan itu semua yang memberikan label adalah pikiran. Ya, jadi kalau sekarang kita bisa mengontrol pikiran kita, minimal pikiran kita dinetralkan juga. Pikiran kita di turn off sementara, tidak selamanya. Ya, pikiran kita diajarkan untuk stop, sudah cukup. Ayo kita tarik napas dulu. Hanya sekedar tarik napas. Dah, nggak perlu lari-lari, nggak perlu buru-buru, tenang, relax. Ajarkan pikiran Anda untuk relax, ajarkan pikiran Anda untuk calm down. Ya, Bruce Lee mengatakan calm down. Kalau Anda bisa calm, itu kekuatan Anda terbesar. Ya, ajarkan pikiran untuk tenang. Ketika pikiran Anda tenang, maka pikiran cenderung untuk tidak meriak. Ketika pikiran Anda tenang, pikiran cenderung untuk tidak gampang memberikan label positif atau negatif berlebihan. Ya, sekali lagi, pikiran tidak mungkin
kalau disuruh tidak melakukan judgement. Nggak mungkin. Karena memang tugasnya dia itu menganalisa. Namanya menganalisa pasti melakukan judgement. Nah, ya, yang nggak boleh adalah judgement yang berlebihan. Itu yang nggak boleh. Ya, maksudnya bukan nggak boleh, tapi diajarkan untuk tidak berlebihan. Ya, artinya jangan menaruh too much important terhadap satu kejadian. Jangan. Ya, jangan menaruh dikit-dikit direspon, dikit-dikit direspon. Karena kalau direspon pasti too much important. Karena kalau nggak important bagi pikiran, ya nggak penting, nggak akan direspon. Ya, revalue ulang hidup Anda. Masa lalu Anda yang menyakitkan, mungkin Anda pernah melakukan kesalahan di masa lalu, nggak apa-apa. Wajar, nggak ada orang di dunia ini yang nggak pernah melakukan salah, betul? Ya, maka Anda harus revalue ulang hidup itu. Masa lalu nggak bisa dirubah, mau seburuk apapun masa lalu Anda, ya itulah masa lalu Anda. Nggak bisa dirubah. Masa depan masih bisa dirubah, maka sekarang Anda harus merevalue ulang masa depan, masa lalu Anda, supaya Anda bisa berdamai dengan itu, dan masa depan Anda tidak mengulangi masa lalu yang sama. Bagaimana Anda bisa maju kalau beban masa lalunya terus ikut? Nggak mungkin bisa. Ya, sortir berita, kalau perlu puasa, nggak perlu puasa artinya nggak perlu lihat sosial media lagi. Puasa bener-bener. TV kalau perlu nggak usah punya TV, nggak apa-apa, masih bisa hidup. Ya, pilih pergaulan paling penting, cari pergaulan yang positif. Ya, pergaulan pun bisa memilih. Kalau Anda merasa bahwa wah ini Pak, teman saya isinya negatif semua, ya sudah, Anda pelan-pelan mulai menjauh atau carilah pergaulan lain yang lebih positif supaya mensupport Anda. Ya, karena pergaulan yang jelek pun ya akan memberikan dampak yang negatif juga. Oke? Ya, sehingga kalau ini persepsinya sudah bisa Anda didik, ya, pikiran sudah ada didik nih di sini, dididik pikirannya, sehingga membentuk sebuah persepsi yang persepsinya pun juga terdidik, maka akibatnya kita jarang meriak. Genetik akan memproduksi sebuah emosi yang baik, yang positif. Ya, paham ya? Atau kita rajin melakukan meditasi di mana pikiran kita tidak banyak ikut campur, sehingga apa yang terjadi, environment-nya akan langsung masuk tanpa dipersepsi dan semuanya dianggap netral. Pikiran jadi turn off sementara, maka pikiran turn off, maka persepsinya pun juga turn off, maka gennya akan memproduksi protein yang dibutuhkan tubuh saat ini. Ya, itulah momen di mana kita tuh bisa merepair diri kita sendiri. Ya, inilah konsepnya, bagaimana nasib Anda, sebenarnya diri Anda sendirilah yang menentukan. Ya, saya tutup dengan sebuah cerita guru saya tentang karma. Ya, kalau Anda berpikir bahwa, oh iya Pak, ada karmanya Pak, orang tuh ada nasibnya, ada takdirnya. Ya, lalu kemudian sempat kita diskusi, sekali lagi diskusi ya. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan omongan saya ini, boleh. Ini bukan pasti benar, enggak. Ya, jadi ada beberapa yang mungkin karena ajaran tertentu lalu mengatakan bahwa, Pak, saya nggak setuju, boleh. Anda dalam semua video saya selalu mengatakan disclaimer-nya adalah saya tidak pernah mengklaim bahwa apa yang saya ajarkan itu benar. 100% benar dan tidak ada salahnya, sempurna, nggak ada. Ajaran saya bisa salah, ya, dan jadikan ini sebagai masukan aja. Kalau Anda setuju, oke, nggak setuju, ya udah, forget about it. Oke, saya tutup dengan namanya karma, ya. Kalau Anda tahu, karma ini udah jadi istilah yang baku, ya. Jadi kalau misalkan sekarang namanya karma, karma itu sebenarnya persepsi Anda aja, ya. Karma itu persepsi. Jadi kalau sekarang Anda menganggap ini sebagai satu hal yang negatif, maka rutenya akan jadi negatif semua di sini. Jadi sekarang Anda akan ikut rute yang seperti Anda akan attack satu hal yang negatif. Sementara kalau Anda menganggap ini satu hal yang positif, ya, maka ini akan ikut rute yang lain, satu hal yang positif. Oke? Ini yang disebut dengan rute karma. Contoh. Misalkan ketika kecil Anda dibully, misalkan, contoh sederhana, Anda dibully. Sama, cuma satu. Kejadiannya cuma satu. Bully. Dan dibilang, kamu udah gendut, jelek, anaknya orang miskin lagi. Oh, dibully. Oh shit man, bener. Ya. Netral. Ini sebenarnya netral. Sisi positif atau sisi negatif semuanya ada. Kalau kebanyakan orang dibully, dia ambil sisi negatifnya. Ya, sisi negatifnya sehingga dia percaya ini bahwa suatu hal negatif, maka ini akan menjadi rutenya dia.
Ya sehingga dia bilang, iya bener juga ya, aduh saya ini memang anak goblok lagi, aduh bener papa saya ini miskin, saya ini cuma garisnya miskin. Sih, ini akan membentuk sebuah destiny. Iya saya ini miskin memang, aduh ya sudah balung kere pak, ya namanya orang ini berat jodoh ya segini, berat rezeki lagi, aduh muka saya ini tidak menjual, bla 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 bla. Anda dibully waktu kelas 5 SD, ini akan ikut terus sampai Anda nanti umur 50, umur 60 akan ikut terus karena membentuk sebuah jalan yang disebut dengan destiny. Ya, sementara kalau Anda menganggap ini sebagai satu hal yang positif, karma positif, ya, maka Anda ketika dibully, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang Anda merasa bahwa oke, saya bukan orang yang ganteng, maka saya harus menjaga penampilan wajah saya. Oke, saya bukan anak orang kaya, karena itu saya harus belajar bagaimana caranya saya memanajemen modal. Saya harus belajar bagaimana caranya investasi. Ya, karena saya bukan anak orang kaya, bagaimana caranya dipercaya orang, bagaimana mengelola modal orang lain. Oh, kamu goblok. Oh, karena orang lain bilang saya goblok, maka saya harus banyak belajar. Orang lain belajarnya 1 jam, saya belajarnya bisa 2 jam, 3 jam, karena saya goblok. Sih, ya. Jadi ternyata makian dibully itu bisa menjadi energi positif. Dan kalau saya menganggap ini sebagai sesuatu positif, ya, maka apa yang terjadi? Saya akan membentuk sebuah destiny yang positif juga. Positif, ya. Sehingga ketika saya berada di dalam zona yang positif, kemudian saya justru malah berterima kasih pada misalkan yang bully saya namanya Budi misalkan. Contoh, ya, Budi membuli saya. Nah, ketika saya berada di dalam jalur positif, saya berterima kasih kepada Budi karena kamu sudah membuli saya dulu. Kalau kamu tidak bully saya, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang. Mungkin saya berada di zona nyaman karena saya dicaci maki sama kamu kemarin. Saya bekerja lebih keras, saya menjaga penampilan saya, fitness misalkan. Saya belajar lebih keras, kerja lebih keras, belajar A, belajar B, belajar C supaya saya bisa lebih maju. Ya, jadi ketika di jalur destiny yang di sini, apakah saya mengutuk Budi? Enggak. Apakah kemudian Budi kena karma negatif? Enggak. Budi membuli saya, justru Budi mendapatkan karma positif. Oh, aneh kan? Aneh kan? Ya, loh, padahal menurut ajaran ajaran spiritual atau ajaran agama tertentu yang mengatakan kalau kamu membuli orang akan kena hukum karma. Ya, karena karma negatif. Kamu menghina orang kena karma negatif. Loh, tergantung yang dihina. Kalau yang dihina ada di sini, yang di rute yang ini, ya maka ketika yang dihina ada di sini, maka dia akan selalu menyatakan, wah, ya kalau saya ada di sini nih, ya, Irwan ada di sini, maka saya akan selalu bilang ini semua gara-gara Budi. Semua Budi nih bangsat ini, Budi bajingan, gara-gara Budi, gara-gara Budi, gara-gara Budi. Terus cari kambing hitam, betul? Cari kambing hitam. Ya, terus seperti ini. Ini kita sebut sebagai destiny. Ya akhirnya saya akan jadi orang nyalakan orang. Terus ini semua gara-gara pemerintah. Ini presidennya goblok. Ini menterinya goblok. Terus nyari seperti ini terus. Karena saya nggak pernah jalurnya saya jalur di sini. Nggak pernah tanggung jawab dengan diri sendiri. Ya namanya begini pak ya supaya siapa mana. Ya berbeda dengan kalau saya berada di jalur sini. Perhatikan. Saya mau berada di jalur sini atau jalur sini semua apa kata saya. Betul? Bener nggak? Semua tuh ada jalurnya. Ada nggak jalurnya? Ada. Dan siapa yang menentukan Anda mau jalur atas atau jalur bawah? Ya diri Anda sendiri kan. Kalau saya mengambil jalur yang di sini, apa iya saya memaki-maki Budi? Enggak. Malah saya bersyukur untung Budi itu dipakai sama Tuhan, dipakai oleh semesta untuk membuli saya. Sehingga saya keluar dari zona nyaman, saya bisa maju seperti sekarang. Coba waktu itu Budi baik-baik saja dengan saya, maka mungkin saya akan jadi orang miskin terus. Lalu kemudian apakah saya bilang semoga Budi kena hukum karma? Enggak. Saya akan bilang, Budi terima kasih. Karena kamu saya jadi begini. Terima kasih ya Budi. Semoga kamu diberkati Tuhan. Gara-gara kamu saya dapat banyak rezeki. Beda kan? Betul? Ya? Bisa dipahami? Nah inilah pemahaman karma versi guru saya. Jadi kalau ini membuka pola pikir yang berbeda dengan yang selama ini saya pahami. Saya pikir, orang berbuat jahat kena hukum karma. Langsung berbuat jahat. Belum tentu. Karena baik dan jahat itu semuanya netral. Mana ada jahat absolut, mana ada baik absolut. Nggak ada. Semuanya itu netral. Kalau kita mau cari sisi negatifnya, ya ada. Sisi positifnya juga ada. Kembali lagi. Bagaimana kita memaknai, itulah yang menjadi destiny kita. Saya ulang lagi. Bagaimana Anda memaknai hidup ini, bagaimana Anda memaknai kejadian ini, itulah yang menjadi destiny Anda. Dan destiny Anda sendiri yang memilih. Anda mau jadi negatif? Boleh, bisa. Boleh, sah-sah aja, ada rutenya. Anda menjadi positif? Ya, boleh aja, sah-sah aja, ada rutenya.
Karena itu dalam Ho'oponopono dikatakan 100% responsible. Ketika Anda 100% responsible, maka siapa yang disalahkan? Ya diri Anda sendiri. Ya, artinya kita tidak terbiasa menyalahkan orang, kita bertanggung jawab. Bukan menyalahkan, tapi bertanggung jawab. Bahwa semua yang terjadi ini, saya sendirilah yang meng-attack. Bisa dipahami? Ya, inilah yang menjadi akhir dari video kita, bahwa genetic destiny, yes, betul. Sekarang Anda sudah mulai paham bahwa sebenarnya genetik itu innocent aja. Dia hanya merespon terhadap lingkungan. Sehingga nasib Anda ya sebenarnya tergantung dari ini. Betul? Inilah sebenarnya gambaran secara umum nasib Anda seperti apa. Karena kembali lagi semua tergantung dari pikiran Anda, dari mind Anda, bagaimana Anda mendidik pikiran Anda. Mau jadi positif atau negatif, semuanya bisa. Karena pada dasarnya environment itu plus dan negatif. Ya, netral. Hukum polaritas. Ya, dan kita juga sudah belajar mengenai hukum karma versi saya. Sekali lagi, Anda nggak setuju juga boleh. Nggak bisa, Pak. Yang namanya hukum karma. Semua orang kalau kejahatan harus dihukum setimpal dengan kejahatannya. Ya, is up to you. Boleh-boleh aja. Ya, namanya juga persepsi kan. Ya, kalau itu memang bisa membahagiakan Anda, ya boleh. Nggak ada masalah. Ya, saya hanya men-sharingkan aja. Inilah versi karma yang saya ketahui dari guru saya. Dan saya yakini, bener juga ya. Artinya si Budi ini yang sudah membuli saya, contoh, membuli saya dulu, ini bisa jadi positif atau jadi negatif, bukan Budi yang menentukan, tapi saya yang menentukan mau ikut jalur atas atau jalur bawah. Ketika saya masuk jalur atas, maka saya akan mencaci maki Budi. Ketika saya masuk jalur bawah, saya akan berterima kasih kepada Budi. Wow, ya. Inilah teknik merevalue sebuah kejadian. Bahwa semua kejadian pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ketika Anda sudah terlalu negatif dengan satu kejadian, positifkan. Gampang. Selesai. Ya. Di bagian penutup, saya ingin memberikan sebuah pemahaman baru. Ya. Jadi, kalau Anda suka dengan pelatihan seperti ini, ya ini tentu saja saya nggak bisa terus-terusan di YouTube seperti ini. Ya di YouTube tetap ada. Ya saya ingin memberikan satu ekstra lebih, yaitu bagi teman-teman yang ingin ikut dalam membership. Ya membership artinya saya ingin membuat video lebih sering lagi, 2 hari sekali, 3 hari sekali, di mana di dalam video membership itu mungkin kita akan belajar ilmu-ilmu seperti ini, plus ilmu-ilmu yang langsung dari bukunya. Contoh misalkan kemarin kita belajar dari bukunya Joe Dispenza, kita bisa belajar lebih fokus lagi di kelas membership. Ya, membership. Ya, tentu saja membership ini berbayar, ya, tidak harus teman-teman ikut, ya. Kalau mau ikut boleh, membershipnya berbayar. Saya belum menentukan bagaimana membershipnya ini, tapi pada intinya adalah kita ingin grup kita ini bisa punya pembelajaran yang lebih fokus. Kalau di grup di YouTube yang gratisan ini, kan materi suka lompat-lompat. Saya banyak dikomplain, Pak, kok lompat-lompat sih Pak? Sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini, sebentar itu. Nah, kalau yang di kelas membership ini, saya membuat kelas yang khusus, fokus. Misalkan kita belajar tentang Greg Braden. Kita belajar tentang bukunya Joe Dispenza. Kita buka khusus, kita pelajari kata per kata, dan kita fokus pada di situ. 2 hari sekali, 3 hari sekali saya niatkan untuk membuat video khusus untuk di yang membership. Ya, membership ini adalah win-win solution. Kenapa? Karena dengan membership ini semua orang jadi bisa ikut. Ikut kelas saya mahal, ya ada beberapa orang bilang, aduh Pak, kelasnya mahal banget. Ikut membership membuat semua orang jadi bisa ikutan. Oke? Nah, saya lempar aja nih, saya lempar ke teman-teman nih. Kalau misalkan membershipnya saya cuman suruh teman-teman bayar 150.000 sebulan, masa ini jumlah yang besar sih? Coba komen. Saya coba pengen tahu. Karena sekarang saya lagi mendesain ini. Kalau saya tunjukkan ya, saya tunjukkan di sini. Iya, ini saya lagi mendesain. Nah, perhatikan di sini. Ya, jadi saya lagi mendesain membership offer. Ya, jadi saya masih belum tahu ini. Ya, jadi saya masih fleksibel aja. Saya butuh pendapat dari teman-teman. Cuma menurut teman-teman nih, kalau misalkan saya bikin kelas yang fokus belajar tentang ilmu-ilmu seperti ini, ya kita belajar ada buku materinya, ya, atau nggak ada buku materi pun, tapi kita belajar satu hal yang fokus sama seperti yang Anda pelajarin sekarang ini. Kalau suruh bayar 150.000 atau cuma $10 sebulan, kira-kira teman-teman mau ikutan nggak? Ya, ini mumpung saya belum
belum publikasikan, saya pengen tahu karena teman-teman mau saya libatkan juga. Kira-kira 150.000 kemahalan nggak? Karena standar saya tinggal di Amerika sekarang saat ini, bagi saya sih $10 itu adalah harga yang paling pas untuk sebuah membership. Artinya ini membership ini tidak mengikat loh ya. Jadi artinya kalau sekarang Anda ikut 150.000 lalu Anda merasakan nggak ada manfaatnya, bulan depan Anda nggak ikut, nggak ada masalah. Ya bukan berarti tiap bulan suruh bayar segini, enggak. Jadi Anda juga boleh cut membership itu kapanpun Anda mau. Ya, jadi di dalam membership ini sementara akan saya buat video pembelajaran seperti ini ya. Jadi pembelajaran hampir seperti ini dan lebih fokus. Bedanya cuma satu, lebih fokus dan Anda bisa tanya jawab di dalam membership itu. Karena video yang ada di dalam membership tidak bisa dilihat di video yang umum. Ya, jadi kalau teman-teman ingin pembelajaran yang lebih, mungkin kelas membership ini bisa jadi solusi win-win solution karena tidak harus bayar sampai jutaan rupiah. Dan menurut saya 150.000 masih bisa terjangkau lah. Artinya semua orang juga bisa ikut kalau cuma 150.000 per bulan. Per bulan ya. Ini bukan per hari ya. Per bulan. Per bulan ya. Ringan banget kan? Ya sekaligus hitung-hitung supaya saya dapat tambahan income lah gitu. Ya, jadi saya pun juga akan memberikan value terhadap teman-teman yang join dengan yang kelas berbayar ini, membership berbayar lebih tepatnya. Ya, saya pengen tahu pendapat teman-teman, jadi sharingkan aja. Kalau memang lebih konsep seperti ini lebih bagus, ya why not? Kalau nggak setuju pun boleh juga di-sharingkan, bebas-bebas aja. Saya cuma pengen tahu, apakah 150.000 ini kemahalan atau kemurahan? Ya, karena kalau kemurahan, saya bisa naikkan lagi nih. Ya, ini bisa naikkan lagi nih, banyak pilihan nih. Nah, ini banyak pilihannya kan. Ya, jadi saya bisa naikkan ini lebih. Tapi sementara ini saya rasa sih paling pas adalah 150.000 nih, populer nih. Paling pas menurut saya. Ya, untuk kelas yang dimana kita bisa belajarnya lebih fokus. Nanti saya akan tambahkan value-value-nya lebih dibandingkan dengan Anda cuma sekedar ikut kelas yang gratis di YouTube seperti ini. Oke? Itu aja bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah 46 menit. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Besok pagi, tanggal 2 April, kita akan live meeting. Kita akan ngobrol-ngobrol. Pastikan teman-teman datang di live YouTube. Thank you. Stay safe. Ya, tetap sehat. Jaga pikiran. Dicatat materinya, jangan lupa. Kita ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.